Bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi, Luhur, Kota Bekasi pada Rabu siang. Kunjungan ini pemirsa untuk meninjau langsung persiapan dan juga simulasi sekolah rakyat. Sekolah rakyat di Bekasi ini pada tahap awal menampung 180 siswa. Sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal tetapi juga mengintegrasikan pembelajaran karakter dan keterampilan lainnya yang sesuai dengan potensi anak. Pendidikan yang diberikan di sekolah rakyat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Program ini memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam data sosial ekonomi khususnya yang berasal dari Desel 1 dan 2. Ya, pertama kami tentu bertanya tentang kondisi keluarganya karena ini memang syarat pertama ya untuk bisa sekolah di sini. Kita mengukur kondisi keluarga. Kita tanya rumahnya, kita tanya penghasilannya, kita tanya jumlah tanggungannya gitu. Itu pasti kita tanya itu. Dan yang kedua, kesediaannya untuk menyekolahkan anaknya. Di sini 180 di sini. Angkatan pertama. Ini untuk sekolah rintisan ya. Mudah-mudahan nanti tahun depan sudah bisa dibangun sekolah permanennya yang insya Allah sesuai arahan Presiden bisa menampung lebih dari 1.000 siswa. Salah satu orang tua siswa mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan yang diberikan untuk anaknya. Sariman yang bekerja sebagai pemulung di TPST Bantar Gebang mengaku lega karena sekolah ini disediakan secara gratis oleh pemerintah. Anak semata wayang Sariman akan melanjutkan jenjang SMA di sekolah rakyat pada tahun ajaran baru 2025-2026 ini. Udah lulus nih SMP. Nah, ada kabar gitu bahwa ada sekolah SR serba gratis dari program pemerintah gitu kan, dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita kan berpikir, tanya dulu sama anak nih mau enggak sekolah gitu. Itu serba gratis karena mau Pak, yang penting anak saya katanya sekolah. Alhamdulillah saat ini Sekolah rakyat resmi beroperasi pada 14 Juli 2025 mendatang dengan jenjang tingkat SD, SMP hingga SMA. Nantinya sekolah ini akan menerapkan sistem boarding school atau asrama dengan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat dan bakat anak. Namun tetap mengacu pada kurikulum sistem standar pendidikan nasional. Rina Fajar Setiawan, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah rakyat, kita sudah bersama dengan reporter Berita 1, sudah ada Vinelia Huang Rio serta juru kamera Wahyu Sanstitko yang akan melaporkan langsung. Kita sapa terlebih dahulu Vidi. Vidi, selamat siang. Vidi, untuk kesiapan sekolah rakyat dan juga fasilitasnya, apa saja nih yang ada dan juga yang sudah disiapkan di sekolah rakyat Anda melaporkan saat ini, Vidi? Ya, selamat siang Ica dan juga pemirsa Berita 1. Memang kesiapan dari Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ini sudah hampir 100%. Di mana kalau misalnya berbicara soal fasilitas, kami akan langsung mengajak Anda, Ica dan juga pemirsa untuk melihat beberapa fasilitas yang tersedia di sini. Memang kalau dari sisi fasilitas ini tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Hanya saja Sekolah Rakyat ini menyediakan asrama bagi para peserta didik dengan total 50 kamar asrama yang diisi oleh 4 orang anak. Dan dapat Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah kamar asrama putri yang diisi oleh 2 tempat tidur tingkat untuk 4 orang siswi. Juga disediakan meja belajar dan juga lemari untuk para siswi ini menaruh pakaian mereka ketika tinggal di asrama ini. Kemudian juga memang ini asrama putri terpisah dengan asrama putra, yang dimana di sebelah sini itu ada sebanyak 12 kamar asrama putri, Ica. Kemudian juga kalau bisa kita melihat ke sebelah sini, Ica, di sebelah sini ini ada ruang makan bersama yang juga terpisah antara putri maupun putra. Nah, kalau yang ini itu adalah ruang makan bersama putri, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan ini memang nantinya Sekolah Rakyat akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional yang akan menyediakan makan pagi, siang maupun malam untuk para siswa. Kemudian juga terdapat 9 ruang kelas
yang diisi 20 orang siswa, lab yang lengkap mulai dari lab komputer, bahasa, biologi, fisika, dan juga kimia, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang rapat, hingga musola. Di mana perlu kami informasikan juga, pada hari ini merupakan hari kedua kegiatan uji coba atau simulasi dari sekolah rakyat yang sudah berjalan dengan lancar dan juga tertib. Para peserta didik ini sudah memulai kegiatan dari dini hari tadi, yaitu pada pukul 4, dimulai dengan sholat subuh atau ibadah pagi, dilanjutkan dengan merapikan tempat tidur mereka dan juga olahraga pagi yaitu senam anak Indonesia hebat. Dan aktivitas dilanjutkan dengan apel pagi juga pada pukul 8:30 pagi tadi yang dibimbing oleh Babinsa dan juga para peserta didik ini mendapatkan arahan dari Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ini. Dan untuk saat ini sendiri, kegiatan siswa memang sedang berada di aula dan juga ada beberapa yang berada di ruang kelas sehingga di sini belum terlihat begitu ya ada beberapa siswa. Namun sebetulnya ada beberapa siswa yang berkeliling dan berlalu lalang tadi namun belum tertangkap kamera begitu, Ica. Dan juga untuk saat ini nanti jam 12 akan dilanjutkan dengan sholat zuhur bersama dan makan siang, kemudian akan dilanjutkan dengan pelepasan siswa kepada orang tuanya kembali pada pukul 1 siang nanti, Ica, karena nantinya para siswa akan disiapkan untuk kembali datang lagi itu pada tanggal 13 Juli untuk tinggal benar-benar permanen di asrama, namun juga dengan sistem yaitu mereka bisa bertemu dengan orang tuanya lebih fleksibel, namun juga dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah rakyat. Dan jam 1 nanti akan dilakukan pelepasan tersebut dan tanggal 14 nanti akan dimulai tahun ajaran 2025-2026 dimulai proses belajar dan mengajar dan juga kurikulum baru yang mana memang di hari kedua ini juga tadi memang dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis, kemudian juga ada talent mapping dan juga ada pengenalan lingkungan bagi siswa, pengenalan kurikulum dan juga tata tertib yang ada di sekolah. Demikian, Ica. Oke, baik, terkait dengan fasilitas ini cukup sangat lengkap sekali begitu ya, terutama dengan sistem yang memang ini sudah teratur. Kemudian kalau tadi kita lihat di asrama ini juga sangat lengkap, sudah ada tempat tidur, kemudian juga lemari maupun meja belajar. Lantas pantauannya, Vini, sampai dengan saat ini untuk proses pendaftaran seperti apa, Vini? Baik, untuk pendaftaran sendiri memang sudah ditutup untuk saat ini, Ica. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, memang Kemensos yang akan memetakan gitu ya para masyarakat Desil 1 dan 2 dan juga bagi masyarakat yang memang mendaftarkan langsung ke Kemensos ini juga bisa pada beberapa waktu lalu dan memang kuotanya ini dikhususkan untuk masyarakat Desil 1 dan 2 atau masyarakat yang kurang mampu. Sehingga juga ketika sudah memenuhi kuota, para peserta didik ini akan menjalani beberapa seleksi begitu ya, ada tes psikotes, medical check up dan juga pengukuran IQ dan juga kompetensi. Namun untuk saat ini memang pendaftaran untuk sekolah rakyat ini sudah ditutup dan karena memang akan segera dimulai tahun ajaran baru pada tanggal 14 Juli mendatang, Ica. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak Vini atas informasi Anda bersama dengan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat kembali bertugas.